Salam sejahtera pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Mari bersama kita menggali Alkitab, menemukan kebenaran, mengkritisi setiap pengajaran agar iman kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bicara soal pernikahan, tentulah banyak tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi. Perselingkuhan, perceraian, dan menikah kembali tentulah tidak ingin terjadi dalam setiap pernikahan kita. Mari kita diskusikan bersama dalam bincang-bincang kita kali ini. Untuk itu telah hadir bersama saya kedua tamu dalam bincang-bincang kita kali ini, yaitu Bapak An dan Ibu Nona. Shalom Ibu Nona. Shalom Yunita, shalom pemirsa. Shalom Pak Anan. Salam Yunita, salam pemirsa. Dan tentu saja telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Bikman Sirait yang akan menjawab setiap pertanyaan yang kita diskusikan. Shalom Pak Bikman. Shalom. Saudara-saudara kekasih, ternyata Indonesia angka perceraiannya tergolong tertinggi di daerah Asia. Sesuatu yang cukup menggetarkan sebetulnya mengingat kita selalu sangat pede sebagai negara yang religius begitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang cukup serius yang patut untuk kita lihat. Begitu pula bukan berarti di dalam kekristenan itu menjadi ampuh dan kuat bertahan. Ternyata juga sama saja. Jadi gitu ya. Ini memang jadi problem serius. Ada apa? Ini yang kita akan coba lihat bagaimana kita belajar memahami kebenaran itu. Namun sebelum lanjut kita berdoa. Kita minta Ibu Nona untuk pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali ya Tuhan. Kami akan kembali untuk mendiskusikan tentang rumah tangga, perceraian, perselingkuhan. Bapa, beri kami selalu kekuatan supaya kami sanggup untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 19 dan kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya, ayat 6 sampai 10. Ya, silakan mungkin Pak Anan sudah ketemu, bisa baca. Matius 19 ayat 6 sampai 10. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketergeran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ini menarik, rupa-rupanya ada sebuah diskusi ya, ketika orang banyak itu mulai bertanya. Nah, khususnya Farisi coba mulai berdebat dengan Yesus. Mereka mengajukan satu statement yang menarik. Bolehkah orang menceraikan istrinya? Dengan alasan apa saja? Memang ada beberapa ajaran rabi yang mengatakan boleh. Ya. Misalnya saja yang sederhana, istrinya disuruh masak, angus misalnya. Udah boleh cerai. Begitu sederhananya alasan yang dibuat dan begitu rendahnya perempuan diperlakukan. Sehingga perceraian itu boleh. Ya, lalu yang kedua, kalau sudah boleh ceraikan gitu, boleh kawin lagi. Wah, mau berapapun istrinya, ada ketentuan yang mengatur poligami dan bukan monogami. Sehingga ketika Yesus bilang nggak boleh, karena memang itu tidak pernah menjadi rancang bangun dari Allah, karena orang yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu muridnya orang-orang Farisi ini mulai mendebat lah. Kalau itu katamu, mengapa Musa? Anak Musa ini kan bapaknya Taurat nih. Sebagai orang yang dipandang besar bagi orang Israel, kenapa Musa membolehkan? Sehingga membenturkan pendapat Musa dengan Kristus. Mereka berpikir Yesus nggak akan berani sembarangan kepada nama Musa ini. Ya, jadi minat untuk membenturkan Kristus dengan fakta untuk menarik perhatian
orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu yang coba mereka lakukan. Tapi jawaban Yesus sangat menarik. Kenapa Musa memberikan? Karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya, tapi sejak semula tidak demikian. Jadi yang sejak awal adalah Tuhan persatukan, dua jadi satu, tidak boleh diceraikan. Itu desain awal. Kenapa Musa memberikan izin? Karena ternyata ketegaran. Sehingga sekarang tahulah kita kenapa di PL itu berlaku poligami. Ya, ketegaran hati manusia. Misalnya, kalau kita melihat bagaimana Abraham menikah ya dari Sarah lalu ke Hagar. Memang kalau mau dipikir Sarah juga keisengan sih ya. Udah janji Tuhan jelas, minta supaya suaminya mengambil Hagar hambanya itu menjadi istrinya. Ini kan inisiatif gila kita bilang ya. Karena sejatinya nggak ada inisiatif begitu mestinya di Alkitab. Lalu Yakub ditipu mertuanya, tapi nggak apa-apa, dia kerja lagi untuk mendapatkan. Lalu masing-masing supaya mereka dicintai, mereka berikan budanya. Motif itu semua adalah motif-motif memang pada akhirnya memandang lebih rendah, memandang rendah perkawinan itu dengan cara suplai hadiah. Hadiahnya itu adalah hambanya yang perempuan. Yang kita pikir-pikir gila juga begitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat Daud misalnya bagaimana poligaminya itu menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan keluarganya. Jadi lulu lantak lah ini semua. Nah, itu sebab ketika direkonstruksi oleh Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tanda pertama dilakukannya justru kehadirannya di pernikahan di Kana. Dia mengembalikan bagaimana pernikahan itu penting. Sehingga kehadiran dia secara simbolik menyelamatkan pernikahan itu yang sudah kehabisan anggur. Lalu kita kenallah air jadi anggur. Tapi air jadi anggur bukanlah message utamanya, ya. Bagaimana Tuhan hadir dan menyelamatkan keluarga itu. Karena nggak ada satupun yang melihat air jadi anggur. Itu jadi bukan mujizat yang jadi message begitu ya. Nah, walaupun banyak orang lebih suka pesannya itu. Padahal pesan itu adalah Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga itu. Tandanya ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Pesta yang hampir bubar nggak jadi bubar. Anggur itu cuma fasilitas saja, ya. Nah, jadi tidak boleh. Nah, muncul lagi pertanyaan sama mereka. Oke, kalau Musa bilang boleh, kok kamu bilang nggak boleh? Ya, lalu Yesus bilang gini, kamu boleh menceraikan istrimu kalau apa? Karena zina. Nah, lalu ini memang menjadi menjadi problem juga. Jadi boleh nggak menceraikan istri? Boleh kalau dia zina. Mana ayatnya? Itu Yesus yang ngomong. Perhatikan, ini harus hati-hati dulu nih. Ini konteks berdiskusi ini adalah konteks pemahaman pendengar itu dalam perjanjian lama. Jadi mereka bertanya, si Farisi bertanya yang memang belum jadi Kristen. Kristen itu belum disebut kok. Yesus belum mati, bangkit, naik ke sorga, nanti barulah kemudian para rasul bergerak, barulah istilah Kristen itu muncul. Nah, sehingga pada waktu itu Yesus mau mengatakan kecuali zina, maka mereka bilang, waduh, kalau begitu hubungan suami istri lebih baik jangan kawin. Kenapa? Sama aja kayak tadi nggak boleh menceraikan istri dengan alasan apapun. Kalau dibilang karena zina, memang hukumnya jelas. Kalau istrimu tertangkap berzina atau perempuan lain berzina, hukumnya apa? Mati. Hukum mati, rajam batu. Ya, nunggu istri kita ketangkap berzina, gila bener. Kalau gitu ngapain kawin? Orang dari kemarin boleh punya istri 2, 3, 4, kok sekarang nggak boleh kan begitu. Jadi reaksi mereka itu bisa kita pahami. Karena kecuali zina itu memang sama aja mati. Tapi Pak, kalau dalam konteks sekarang ini kan, kita kan berzina nggak dirajam mati Pak. Kalau untuk yang zaman sekarang gini gitu. Nah itu bagaimana? Apakah itu bisa jadi satu syarat untuk kita bubar gitu? Loh, makanya sebetulnya ini kan mengatakan tidak boleh cerai. Sebetulnya message-nya kan cuma satu, nggak boleh cerai. Kecuali zina, karena zina kematian. Kalau kematian baru boleh. Tapi yang membuat kamu cerai apa? Kematiannya. Nah, jadi kalau kita bilang apalagi sekarang kan nggak ada hukum rajam, berarti kan masih hidup ya jangan cerai. Kan itu saja sebetulnya. Sangat simpel. Artinya tidak ada ruang terhadap sebuah pernikahan itu untuk berakhir di tengah jalan. Mestinya itu idealnya. Bagaimana kalau misalnya si pihak yang berselingkuh ya memang memutuskan untuk sudahan dengan istrinya dan bersatu dengan yang ininya selingkuhannya, seperti itu bagaimana? Itu kan satu case. Sekarang kan kita bicara boleh apa tidak dulu kan? Nggak boleh.
Kalau case yang kita hadapi, lalu suaminya ini yang selingkuh, suaminya kawin lagi, kan begitu. Nah, istrinya mesti bisa menempatkan diri. Pertanyaannya, istrinya Kristen yang sungguh atau tidak, kan itu lagi. Karena tiap orang ada pada proses pertumbuhan dan pergumulan imannya. Ya, jadi itu sangat situasional terhadap tingkat iman masing-masingnya. Tapi kebenaran kan satu, yaitu tidak boleh cerai hidup. Begitu. Nah, inti itu yang harus kita pegang, sehingga tidak boleh cerai hidup, ya. Kemudian mereka juga tidak boleh menikah lagi. Itu aturannya, itu ketentuannya. Nah, karena itulah perlunya orang waras dalam konteks mengerti sepenuhnya firman itu sebelum menikah dengan segala konsekuensinya. Nah, itu yang harusnya kita jalani. Karena di kolong langit ini, dimanapun pernikahan yang bisa dijalani, ya, yang tidak berujung di perceraian, pasti jauh lebih baik. Iya kan? Ada orang nikah, cerai, lalu nikah lagi, jadi lebih baik. Betul. Tapi kalau dia tidak cerai yang pertama pun, pasti jauh lebih baik. Nah, artinya itu tidak bisa jadi alasan untuk kemudian kedua, ketiga, atau keempat, begitu ya. Nah, karena itulah menjadi penting bagi kita menyadari bahwa ada orang yang sudah jatuh karena pemahaman iman, lingkungan yang kurang kondusif, begitu kan, situasi yang berbeda, belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ini case yang harus ditangani satu persatu. Tapi prinsipnya harus jelas dulu. Tapi kasus kalau sudah terjadi kan mesti ditangani kasus per kasus. Karena why-nya tiap kasus itu, alasan-alasan tiap kasus itu kan tidak semua pukul rata sama. Ada macam-macam gitu ya. Ada orang karena perselingkuhan, ada juga cerai karena KDRT kan. Suaminya mah setia, nggak ada perempuan lain. Cuma tangannya juga setia, setia memukul maksudnya. Nggak pernah absen, kan repot juga begitu loh. Kalau begitu gimana tuh Pak? Demi menyelamatkan diri nanti jiwanya terancam, apakah dia tetap stay dalam pernikahan itu? Nah, ini memang menjadi satu, lagi-lagi saya bilang tadi, coba kita benturkan, kita dramatisir pada sebuah persoalan, ya. Nah, menjadi menarik, sebetulnya yang memukul dia siapa sih? Suaminya. Kalau suaminya itu berarti nikah sama dia dong? Iya. Waktu nikah sama dia dilamar dong? Iya. Yang terima siapa? Dia. Lah kalau kamu terima lamaran suamimu, namanya menikah itu paketnya kan asuransinya itu all risk. Semua risiko ditanggung, termasuk kekerasan. Tapi kan saya nggak mau begitu, Pak. Pilihlah suamimu. Makanya sebetulnya ya, tanggung jawab pilihan awal itu seringkali dipinggirkan, lalu resiko akhir yang diperhatikan. Ini namanya tangan nih, udah kekerasan. Lalu yang ini kemana nih? Tanggung jawab kamu menerima lamaran dia. Mestinya kan kamu selektif dong, supaya jangan terjadi kekerasan. Nah, tapi orang bilang nasi sudah jadi bubur gimana? Saya bilang jangan dibuang dong. Makan bubur lah. Kan begitu kan? Ya kita olah deh nih bubur, tambah garam kayak tambah apa kayak supaya lebih ada nikmat rasa dikit lah. Ya mau diapain kan gitu. Tapi bukan dibuang buburnya. Kita ini sekarang nasi jadi bubur, buburnya dibuang, ya repot juga tuh. Tapi kalau itu bisa sampai mengancam jiwanya bagaimana Pak? Makanya saya bilang tadi, Alkitab membenarkan pisah sementara. Alkitab membenarkan, maka dibilang Paulus kalau dua orang sepakat, lebih bagus mereka berpisah. Sehingga dua-dua ini dibimbing secara terpisah. Karena kalau ketemu dua kan ribut mulu, nggak ada orang di tengah. Nah ini dipisah, mungkin keluarga atau apa. Jadi ini konseling, intens dulu, ini juga konseling. Sampai mereka dianggap sudah kemudian tenang jiwanya, mulai pelan-pelan. Ada ruang memang dikasih. Jadi bukan kemudian bubar main tinggal-tinggalkan saja begitu. Ya. Ya gimana, Nona? Saya kira ini menarik sekali, Pak. Yang seharusnya kita sebagai orang Kristen itu concern terhadap satu perkawinan. Tetapi pada kenyataannya rumah tangga itu seharusnya yang seperti Bapak bilang, kalau memang ada satu problem di dalam rumah tangga, mungkin kita bisa pisah satu dengan yang lain dengan catatan mungkin untuk kita mengoreksi. Tetapi kenyataan yang terjadi kalau kita berbicara seperti lembaga, salah satu apakah itu suami atau istri, itu buru-buru pergi ke salah satu hamba Tuhan atau ke gereja lain lah untuk menyatakan bahwa saya udah mau bercerai dengan dia. Yang gilanya lagi, seorang hamba Tuhan mengetahui kasus suami istri ini dan
Dan seharusnya dia sebagai seorang hamba Tuhan itu memberikan seperti yang Bapak bilang, arahan bagaimana supaya itu bisa menyatu. Tapi pada intinya justru dia menceraikan dan dia rela untuk menikahkan orang ini dengan wanita atau pria yang lain. Nah, bagaimana menurut Bapak? Itu tadi saya udah bilang, orang tidak lagi mampu membedakan mana yang teologis, mana yang praktika. Praktika itu artinya, yuk liatinlah tata kelolanya baik-baik secara sosiologi. Kalau teologi kan tidak membenarkan perceraian. Maka solusinya sebetulnya adalah mencari penyelesaian. Karena kalau perceraian kan sebetulnya bukan penyelesaian. Betul. Itu namanya pelarian. Ya, jadi ini konsep ini dulu harus dipahami. Yang kedua, 1001 alasan karena aniaya tadi, nyawa terancam ini dan itu. Ada kok masa tenggang waktu mereka dipisah untuk dibimbing bersama. Aspek yang ketiga, yang kita bilang tadi, bahwa ada yang harus disadari oleh tiap pasangan yang menikah, bahwa itu putusan mereka bersama untuk mereka menikah. Sehingga suami nggak boleh komplain istrinya seperti begini dan begitu. Sebaliknya si istri juga nggak bisa komplain seperti itu. Itu kan choice yang harus kita bertanggung jawab gitu loh. Nah, oleh apalah, maka dalam posisi hamba Tuhan, saya juga nggak ngerti. Kalau orang ngerti Alkitab, pasti nggak akan sampai kepada titik seperti itu. Ya, kalau ada memang orang kemudian situasinya pelik, lalu mereka sudah bercerai datang kepada kita, itu kan dua hal yang berbeda lagi. Betul. Kita tidak terlibat dalam penganjuran supaya dia berpisah. Kalau saya ditanya, jangan, kita akan tolong sedapat mungkin. Ya, nah, kecuali suaminya pergi dan meninggalkan dia, itu kan lain lagi judulnya kan begitu. Bagaimana menanganinya? Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita pahami bersama, sehingga bagaimana membangun rumah tangga yang bisa jadi kesaksian. Ini yang jadi penting kan. Mestinya kan rumah tangga Kristen itu kalau jadi model kan pernah bermasalah tapi terselesaikan kan gitu. Kalau bermasalah lalu bubar, terus gimana dong? Mau menjadi kesaksian, betul nggak Pak Anan? Ya. Jadi memang ya, Alkitab sebenarnya harus dijadikan dasar betul ya. 2 Timotius 3 ayat 16 kan secara jelas mengatakan segala tulisan yang difirmankan Allah itu berguna untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan bahkan membentuk kita di dalam kebenaran. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat di dalam Matius 19 tadi ya, ayatnya justru yang ke-11 dan 12. Tuhan katakan begini, ya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Ya, hanya mereka yang dikaruniai saja. Dan diulang lagi nih di ayat yang terakhir. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi artinya apa? Kita seharusnya mengerti dulu. Untuk mengerti kita tahu dulu. Ya. Jadi pengetahuan akan firman Tuhan kalau menurut saya itu mutlak dan perlu di dalam pembinaan kita dalam membina perkawinan kita. Kita nggak bisa menjadikan dasar lain di dalam perkawinan kita kecuali Alkitab. Gitu. Apalagi saya sebagai lawyer ya tahu persis ya alasan-alasan untuk bercerai apa. Gitu ya. Aplikasinya seperti itu. Kayak zina betul. Alasan utama di dalam perceraian salah satunya adalah zina. Ya, melakukan tindak kekerasan yang seperti ditanyakan tadi juga. Itu juga menjadi alasan juga. Gitu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama itu juga jadi alasan. Tetapi yang paling sering dipakai alasan tahu nggak apa? Ya, pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Gila, sekarang dengan alasan gitu sekarang pengadilan tinggal ketok cerai. Mau Katolik kayak mau Kristen kayak Protestan, semua bisa cerai di Indonesia. Berarti dari Panan bisa saya simpulkan berarti posisi Tuhan ini dalam pernikahan Kristen itu sangat penting ya. Karena itu sumber dari kekuatan kita untuk kita bisa mengerti pasangan kita. Nah, berarti juga itu yang dalam kata ayat 11 ini mungkin Pak Bigman bisa lebih jelaskan lagi kepada kita apa maksudnya hanya mereka yang dikaruniai. Apakah untuk kita bisa mengerti suami kita benar-benar butuh pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk mengerti? Nah, konteksnya itu agak berbeda, bukan di situ. Tetapi ketika murid-murid itu diceritakan Yesus tentang berbagai perumpamaan kan. Lalu sesudah itu mereka bilang, guru apa sih yang kau cerita tadi gitu kan. Lalu gurunya jelaskan gini. Waduh, sulit amat. Ya, bagi kalian hal itu dibukakan. Bagi yang lain itu ditutupkan. Artinya, orang-orang yang memang mendapat belas kasih karunia Tuhan kan mesti ngerti. Konteks kita kan sekarang udah Kristen semua nih. Udah ada Alkitabnya kan. Maka sebetulnya siapa yang ngerti Alkitab pasti yang mencintainya. Kamu baca tidak mencintai, pasti wah gila mana bisa sih begini kan gitu. Tapi kalau kamu baca dan kamu mencintai, iya betul ini. Nah,
Jadi terhadap fakta yang sama bisa ada dua reaksi yang berbeda. Tergantung tadilah, kamu memang orang yang menerima kasih karunia, sangkal diri pikul salib, kamu juga amin. Nah begitulah tadi bagaimana menikah dan persoalan-persoalan dalam pernikahan harus dibereskan dengan cinta kasih. Kamu amin. Nah, tapi tadi kayak Pak Nan misalnya bilang, sekarang punya modal kok dilindungi oleh undang-undang misalnya kan, bahwa kita boleh bercerai kalau satu tadi misalnya perzinahan, ada KDRT, ada tidak cocok lagi, tidak bisa lagi hidup bersama. Wah kan memang betul ruangnya terbuka dan di cover loh, dilindungi oleh undang-undang. Nah lalu orang bilang, loh Pak, saya ini cerai bukan mau sembarang aja. Negara mengizinkan, undang-undang menjamin katanya kan. Nah disinilah kadang-kadang kita itu mesti bersikap utuh. Tidak semua undang-undang itu menjadi undang-undang yang pas, masih debatable. Misalnya hukuman mati dibolehkan, kan kita masih berdebat, saya nggak setuju. Tapi faktanya kan ada memang peraturan itu. Nah, jadi tidak semua karena itu ada peraturan lalu kita legal melakukan. Maka yang paling tinggi tataran nilainya itu adalah iman Kristen itu sendiri. Kan gitu. Yuk sebagai orang Kristen, emang Tuhan boleh? Ya enggak sih Pak, tapi kan nggak enak amat. Lah, sudah. Kalau nggak enak amat ya nggak apa-apa, kamu jangan jadi Kristen. Dengan tidak jadi Kristen mungkin kamu boleh direstui, diresmikan punya lebih dari satu istri. Nah gitu. Jadi konsekuensi sebagai Kristen itu harus kita sadari itu. Nah, makanya pernikahan Kristen saya bilang tadi kan memerlukan kedewasaan, bukan dewasa usia, dewasa imannya. Dalam kasus perceraian menikah kembali, misalnya di pernikahan pertama kita sudah pemberkatan, terus menikah kembali itu apakah kita perlu pemberkatan lagi atau bagaimana tuh Pak? Boleh sebetulnya begini, nikah pertama udah cerai ya sudah, tapi kan tidak ada pernikahan tanpa pemberkatan. Maka kalau dia nikah kedua, ya kalau dia memang mau resmi pernikahan Kristen ya kan mesti diberkati, kan gitu kan. Nah, sehingga muncul memang pertanyaan yang menarik. Kalau ini gimana? Ini konstelasi yang harus dipahami. Pertama sebetulnya tidak ada ruang untuk itu. Kedua, kalaupun mau diterima ini praktikal ya. Artinya yang bisa dipertimbangkan dia dinikahkan di rumah. Tidak di gereja. Ya, sehingga dia tidak menjadi liar dalam pengertian itu. Nah, tetapi ini masih debatable. Sehingga kalau saya ditanya, saya dengan santun akan bilang sorry, saya nggak bisa kerjakan. Kalau asal personal, saya akan bilang sorry, saya nggak bisa lakukan. Jadi sudah banyak orang yang misalnya untuk pernikahan kedua nih, mereka cerita, aduh sorry, gereja kita nggak dalam posisi itu, jadi kita nggak mau lakukan. Ya, jadi itu yang menjadi penting. Bagaimana kita menjaga hal-hal seperti itu sehingga betul-betul kita pahami utuh. Nah itu sebab ya di satu sudut ya. Kalau saudara-saudara kita misalnya di Katolik itu menjaga betul prinsip itu. Yuk nikah di sini, nikah itu di istilahnya di Vatikan begitu. Yeah. Kamu boleh cerai di sini, belum cerai di sana. Bagi saya itu keren, hebat gitu ya. Nah kadang-kadang kalau orang di Protestan lebih sederhana malah, lebih ribet, lebih gampang gitu ya. Sehingga kesakralan itu seringkali loh ini sebetulnya gimana sih ini? Kan gitu. Nah karena itulah kita mesti belajar ya melihat satu fakta, satu realita. Nah orang sudah di-cover begitu kuat dengan ketetapan gereja aja bisa gerubuk-gerubuk lari kan gitu. Ya. Nah ini yang jadinya mesti kita jaga. Oleh karena itu saya akan bilang jangan buka ruang lah. Kalau sekarang Pak dia cerai, dia diceraikanlah katakan kan oleh suaminya. Dia istri yang baik loh Pak. Terus gimana? Saya akan bilang lebih baik kamu fokus. Besarkan anak-anakmu, antarkan mereka menggapai cita-citanya. Saya percaya anak yang melihat mamanya berjuang dengan kesendirian akan lebih hebat daripada anak yang melihat mamanya menikah lagi lalu berantakan. Sorry ini waktu kita juga rupanya sudah habis ya Yunita ya. Sayang sekali ya diskusi kita harus berakhir di sini. Kita minta Pak Bimbingan untuk berikan kita poin-poin penting dalam pembelajaran kita kali ini. Paling tidak jangan lupa ingat sebelum menikah berpikirlah sampai mati. Karena kalau menikah juga harus kamu jalani sampai mati. Kalau sampai mati pertama artinya berpikir serius, sampai mati kedua ya kamu meninggalkan dunia ini. Jadi ini proyek besar. Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kita berdoa, silakan Pak Anan pimpin dalam doa.
Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk mengucapkan syukur atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang telah kami terima, terutama di dalam diskusi atau bincang-bincang kali ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, kehidupan rumah tangga kami hanya di dalam tangan-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun saudara berada, semoga program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati